penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia. Selamat pagi Bu Awal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bu Awal, apakah ada yang bisa saya bantu hari ini? Begini Pak Ruli, ada yang ingin saya ceritakan ke Bapak tentang sesuatu yang ada di benak saya saat ini. Saya ingin meningkatkan bagaimana kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak, karena saya rasa saya masih kurang dan saya sepertinya perlu sekali berbincang-bincang dengan seseorang yang sama-sama seprofesi dengan saya Pak Ruli. Dan mungkin ini di sini adalah dengan Bapak. Begitu Pak. Bagus sekali apa yang sedang jenengan pikirkan dan utarakan pada saya. Lalu apa yang menjadi tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, Pak, dan menyenangkan bagi siswa. Yang saya rasa itu bisa membuat proses pembelajaran itu hidup di dalam kelas, terutama sekelas yang saya ajar, Pak. Oh, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi sepertinya kok belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut apa, Bu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang kadang suka berbicara sendiri ataupun berbicara dengan teman sebangkunya di saat pelajaran itu berlangsung. Kadang juga ada yang hanya tiduran menyandarkan kepalanya di bangku, di meja itu loh Pak. Kemudian melihat itu saya berpikir bagaimana dengan cara seperti apa yang untuk saya meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam mengajar di kelas gitu Pak. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Di sini mungkin saya membutuhkan strategi ya Pak, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, kemudian pada saat pembelajaran berlangsung, dan bagaimana strateginya untuk menangani anak yang pasif, tidak ada respon seperti itu Pak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, apalagi anak yang tidak memiliki semangat dalam belajar. Pertama-tama, Bu, kita itu perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, Apakah Pak. karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosankah, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir sih mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajarannya ya Pak, atau bahkan mungkin karena mereka itu jenuh Pak, karena menganggap pelajaran IPS pada mata pelajaran yang saya ajar itu dianggap sama mereka itu hanya pelajarannya materinya sekedar menghafal saja gitu loh Pak. Oh, jika demikian, Bu, kita itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Lalu kita libatkan media pembelajaran seperti menayangkan video pembelajaran, Bu. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya, agar siswa itu tidak bosan, seperti melibatkan anak dalam belajar kelompok gitu, Bu. Oh, baik Pak. Saya akan mencobanya untuk masukan-masukan yang Bapak sampaikan ini. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Baik Pak, akan saya lakukan. Bagaimana Bu Awal? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Oh iya Pak, saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan saya lakukan nanti untuk membuat pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan dan bisa menarik siswa untuk dalam proses pembelajaran selanjutnya Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Anda implementasikan, praktekkan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan mengimplementasikannya segera mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak jiwanya selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya. Selalu. Alhamdulillah, saya juga sehat. Bagaimana Pak Ruli? Ada yang ingin diceritakan hari ini, Pak Ruli? Ada Bu Awal, saya ingin bercerita tentang diri saya. Kenapa akhir-akhir ini saya mengalami kejenuhan dalam mengajar, sehingga pembelajaran kurang berjalan efektif. Mungkin karena saya tidak hadir sepenuhnya di kelas, penyebab lain karena saya melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus, mengajar dengan metode yang sama yang saya lakukan berbulan-bulan. Ini kelihatan sekali ketika pembelajaran murid tak bersemangat mengikuti dan hasil penilaian kurang dari kriteria ketuntasan minimal, Bu. Oh, jadi kejenuhan yang dialami oleh Pak Ruli itu karena tidak hadir sepenuhnya di kelas, serta selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama selama berbulan-bulan ya, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Nah, Pak Ruli ingin dapat apa dari percakapan kita ini? Mendidik dan mengajar murid adalah tanggung jawab saya, Bu. Mungkin dari tanggung jawab tersebut, saya dapat mengurangi atau menghilangkan kejenuhan saya dalam mengajar, menghadirkan pikiran dari hati saya sepenuhnya di dalam kelas untuk mengajar agar dapat berjalan pembelajaran yang berkualitas dan murid termotivasi untuk belajar. Iya, betul sekali Pak Ruli. Jangan sampai kejenuhan Pak Ruli itu dalam mengajar dapat mempengaruhi murid untuk belajar. Kurangnya motivasi murid dan apalagi menurunnya prestasi murid ya Pak ya. Oke, dari pengamatan Pak Ruli, apa sih yang membuat rasa jenuh dalam pembelajaran ini Pak? Yang saya amati pada diri saya, mungkin selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama. Di kelas saya sering sekali menggunakan metode ceramah dan drill dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian saya tidak hadir penuh dalam pembelajaran, mungkin karena saya banyak pikiran dan tidak fokus dalam memberi pelajaran. Oh ya, mengapa selalu menggunakan metode ceramah dan metode drill Pak? Bagi saya, dua metode tersebut itu paling mudah saya terapkan tanpa banyak persiapan. Harapan saya dari metode ceramah dan metode drill saya lakukan setiap pembelajaran dapat mengaruhi prestasi murid. Ternyata lama-kelamaan saya juga merasa jenuh dalam memberi pembelajaran, serta murid pun terlihat tidak gembira atau tidak senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Ya. Menurut Pak Ruli, jika penilaian fokus pada guru itu memiliki semangat tinggi dan guru yang selalu menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran, kira-kira di angka berapa Pak Ruli? Kalau tingkat memiliki semangat tinggi dan menggunakan metode bervariasi, ada yang mengatakan saya di angka 5 atau 6, dan saya menyadari bahwa saya belum maksimal dalam motivasi diri dalam mengajar dan belum maksimal menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian di angka berapa yang Pak Ruli inginkan? Di angka 8 itu sudah bagus, Bu, ya. Oh, oke. Baik, apa yang bisa Pak Ruli lakukan untuk mencapai di angka 8 tersebut, Pak? Untuk yang pertama menghadirkan sepenuhnya di kelas, melalui teknik stop atau mindfulness ya. Yang kedua, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, dan ketiga selalu memberi motivasi murid untuk terus belajar. Oh ya, oke. Dari pengamatan Pak Ruli, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih, Pak?
Murid yang ketika belajar tidak ada beban, pembelajaran sesuai Hmm. dengan bakat, minat, dan kebutuhan murid. Oh ya. Lalu bagaimana Pak Ruli bisa melakukan mindfulness itu dan melakukan metode bervariasi di dalam kelas? Apakah bisa dilakukan, Pak? Insya Allah bisa dengan mendengarkan musik, ya, musik mindfulness misalnya sebelum pembelajaran dilakukan, sehingga jiwa dan pikiran itu dapat tenang dan damai. Yang tentunya membuat saya siap memberi pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran yang bervariasi sangat bisa sekali dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta menghadirkan media pembelajaran agar pelajaran lebih menarik. Oke, lalu kapan rencana tersebut akan dilakukan, Pak? Sepertinya dalam minggu depan lah, pertama membuat rencana, kemudian melaksanakan dan melakukan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Baiklah. Sekarang di akhir obrolan ini, apa yang Pak Ruli dapatkan? Di akhir obrolan ini, saya sudah tahu lah apa yang harus saya lakukan, melakukan penenangan diri dengan musik mindfulness, mencoba hadir sepenuhnya di kelas, dan bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Oke ya. Lain waktu saya ingin dengarkan lagi hasil yang dilakukan Pak Ruli ya Pak, untuk pembelajaran yang berkualitas tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu Awal. Oh ya, Assalamualaikum. sama-sama. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.